pasukannya dan diisi oleh pasukan DITII. Mengapa terjadi kesalahpahaman ketika itu? Tatkala penyerahan kedaulatan pada saat perjanjian konferensi meja bundar, itu isinya adalah pembentukan negara serikat. Di dalamnya adalah Republik Indonesia, kemudian negara Pasundan, negara Jawa Tengah, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Indonesia Timur, negara Sumatera, negara Riau, dan lain-lain banyak. Itu semua ikut masuk ke dalam perundingan di Den Haag, konferensi meja bundar, sampai disetujui untuk penyerahan Republik penyerahan Belanda, mengakui penyerahan Indonesia, Hindia Belanda, bukan diserahkan pada Republik Indonesia, tapi diserahkan pada Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949. Apa gerangan? Jadi gerangannya apa? Gerangan itu apa? Gerang itu bandot, kucing gerang itu kucing bandot. Kamu ini sudah wis gerang kok isi macam-macam, artinya wis bandot. Apa gerangannya? Apa bandotnya? Persoalan besarnya karena ada proklamasi 7 Agustus 1949, maka tokoh Belanda yang disponsori oleh Van Mook dan Van der Plas cepat berunding di bulan Agustus sampai bulan Desember. Tercetuslah keputusan dan dinyatakan di kedaulatan diserahkan, tapi yang menerima Republik Indonesia Serikat yang jumlahnya seperti tadi itu. Namun berlaku hanya beberapa bulan, kemudian dirubah menjadi Republik Indonesia saja, nggak pakai serikat. RIS juga Republik Indonesia saja, bukan Republik Indonesia Serikat, sama-sama RIS-nya. Baik, kita terus. Terjadilah perjalanan sejarah, kemudian tokoh yang mendirikan negara Islam tadi berjalan sampai tahun 62, Agustus 62 atau September 62, turun gunung menyampaikan pesan, semua kembali ke Ibu Pertiwi. Jadi masyarakatnya ketika itu disuruh kembali ke Ibu Pertiwi. Siapa yang disuruh? Masyarakatnya. Nyanya itu siapa? Wallahu a'lam, saudara-saudara. Kembali. Ibu Pertiwi ketika itu pimpinannya Bung Karno. Bung Karno merubah keadaan dari kata kata Bung Hatta, demokrasi menjadi demokrasi terpimpin. Di situ kembali pergolakan lagi. Masyumi dibubarkan, Partai Masyumi. Kemudian kembali pada Undang-Undang Dasar 45. Kemudian pada kekuasaannya kembali lagi serangan PKI. PKI berontak lagi. Berontak pertama tahun 26, Alimin. Masih zaman Belanda, kita tidak akui berontak karena Belanda. Berontak kedua mendirikan negara Soviet Republik Indonesia di Madiun. Itu tahun 48, September 48. Kemudian ketika 26 berontak, ada orang selain Alimin namanya Musso masuk ngungsi ke Uni Soviet, pulang dari Uni Soviet tahun 48 mengadakan pemberontakan 48 tadi, menikam dari belakang. Mengapa? Karena yang kompromi Renville itu adalah Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin itu
sosialis yang pro PKI. Jadi namanya menusuk dari belakang. Tidak lama kemudian berjalan G30S, berarti yang ketiga, pemberontakan PKI yang ketiga. Terjadilah Orde Baru. Orde Baru, pembangunan, hancur lagi, terjadilah Orde Reformasi. Menjelang akhir tahun 1900 atau abad ke-20, tokoh-tokoh yang ingin merubah nasibnya, merubah dirinya, bergabung dalam satu kegiatan untuk mendirikan satu tempat, untuk merubah cara berpikir dan untuk merubah sikap. Cara berpikir melalui pendidikan, cara bersikap melalui akhlak yang disimbolkan dengan toleransi dan perdamaian. Kemudian menamakan diri menjadi Ma'had Az-Zaitun. Saudara-saudara, ini silaturahim ahdu corona, masa corona. Jangan pernah kecil hati menghadapi wabah, tapi jangan semua sombong. Berjalan siri kasairis suhuf, berjalanlah seperti jalannya awan. La ta'nai wa la tata'ajjali, jangan lamban-lamban dan jangan cepat-cepat. Biasa. Walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.